Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin menampilkan hasil video kami dengan tema jaminan dalam rangka kepabeanan. Terima kasih. Oh my god! Wow! Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Apa itu jaminan dalam rangka kepabeanan? Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan dan cukai merupakan garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan cukai atau pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Bentuk jaminan dalam rangka kepabeanan. Yang pertama berupa jaminan tunai. Jaminan tunai disimpan di rekening khusus jaminan pada kantor pabean. Jaminan tunai dapat berwujud uang tunai atau bukti transfer yang diserahkan ke bendahara penerimaan pada kantor pabean. Dalam hal ini diserahkan dalam bentuk uang tunai. Bendahara wajib menyetorkan ke rekening paling lama pada hari kerja berikutnya. Jaminan bank. Bank dapat mengeluarkan jaminan bank untuk keperluan kepabeanan. Garansi ini berupa warkat yang menerangkan bahwa bank akan membayar pungutan negara yang terutang dalam hal perusahaan yang dijamin melakukan cedera janji atau wan prestasi. Jaminan bank hanya dapat diterbitkan oleh bank devisa persepsi. Ketiga, jaminan dari perusahaan asuransi berupa custom bond. Jaminan dari perusahaan asuransi yang dapat diterima adalah dalam bentuk custom bond. Jaminan dalam bentuk custom bond merupakan jaminan berupa sertifikat yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada obligi dalam hal perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. A few moments later. Keempat, jaminan Indonesia Exim Bank. Jaminan Indonesia Exim Bank merupakan jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada kantor pabean. Sertifikat ini menerangkan bahwa LPEI akan melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jaminan perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan dapat menjadi penjamin bagi perusahaan lainnya. Jaminan perusahaan penjaminan ini harus diterbitkan oleh perusahaan penjaminan yang termasuk dalam daftar perusahaan penjaminan yang dapat memasarkan produk jaminan perusahaan penjaminan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya yang keenam, jaminan perusahaan. Jaminan ini berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan. Jaminan perusahaan atau corporate guarantee dapat digunakan untuk menjamin seluruh kegiatan kepabeanan. 7. Jaminan tertulis. Jaminan tertulis berbentuk surat pernyataan tertulis dari perusahaan yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali. Untuk mendapatkan izin penggunaan jaminan tertulis, importir mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan UP Dirjen BC. Persetujuan atau penolakan diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Jangka waktu jaminan. Jaminan yang diserahkan dalam jangka waktu selama 1. Izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan. 2. Izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan jaminan.
3. Pembebasan ditambah jangka waktu paling lama penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor. 4. Izin Impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor. 5. Paling lama diputuskannya keberatan. 6. Yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan jaminan. 4. Penggantian dan penyesuaian jaminan. Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya bukti penerimaan jaminan atau BPJ harus diganti dengan jaminan yang baru dalam hal: pertama, penjamin ditetapkan pilot oleh pengadilan. Kedua, penjamin dinyatakan tidak berhak lagi menerbitkan jaminan oleh instansi pengawasnya. Ketiga, perubahan status badan hukum. Dan atau keempat, jaminan yang diterbitkan oleh penjamin dinyatakan tidak dapat diterima lagi di lingkungan DJBC. 5. Pengembalian jaminan. Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya bukti penerimaan jaminan dapat dikembalikan kepada terjamin dalam hal: 1. Seluruh kewajiban kepabeanan dan atau cukai telah dipenuhi. 2. Kewajiban penyerahan jaminan telah gugur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau cukai. A few inches later. Dalam hal jaminan yang diterima dari perusahaan berupa uang tunai, pengembalian jaminan dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kembali uang tunai, cek giro, atau mendebit rekening khusus jaminan kantor pabean ke rekening perusahaan. 6. Pencairan dan klaim jaminan. Pencairan jaminan tunai dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam hal terdapat tagihan pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang wajib dilunasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean. Jatuh tempo klaim jaminan adalah 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu jaminan. Surat pencairan jaminan dikirimkan oleh Bea dan Cukai kepada penjamin atau perusahaan. Pengiriman surat pencairan jaminan dilakukan oleh Bea dan Cukai melalui surat atau media lain yang dapat dibuktikan tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan. Penjamin atau perusahaan dalam jangka waktu paling lama 6 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pencairan jaminan harus mencairkan jaminan. Atas penyotoran uang hasil pencairan jaminan ke kas negara, penjamin perusahaan memberitahukan secara tertulis kepada Bea dan Cukai. 2 hours later. 7. Sanksi. Jaminan tidak dapat diterima apabila jaminan tidak menjawab surat konfirmasi jaminan yang dikirimkan sampai 9 hari kerja tanggal pengiriman kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dilayani dalam hal perusahaan tidak melakukan pergantian jaminan dalam jangka waktu 30 hari dari sejak tanggal penetapan atau pernyataan. Jaminan yang tidak mencarikan jaminan dalam jangka waktu 12 hari sejak tanggal penerima surat pencairan jaminan, kegiatan kepabeanan yang dilakukan tidak dilayani dan dijamin yang dititipkan oleh penjamin tidak diterima oleh kantor pabean yang mengirimkan surat pencairan jaminan, kegiatan kepabean yang dilakukan oleh perjaminan atau perusahaan dapat dilayani kembali setelah seluruh kewajiban pabean diselesaikan. Bila jaminan atau perusahaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam jangka 12 hari kerja sejak surat pencairan jaminan, pejabat dan Bea Cukai akan menertibkan surat teguran atau surat peringatan. Apabila dalam jangka 21 hari sejak dikeluarkan surat teguran, jaminan atau perusahaan belum melunasi kewajibannya, pejabat biaya dan cukai pada hari kerja berikutnya harus menertibkan surat paksa untuk penagihan piutang biaya masuk cukai, sanksi administrasi berupa denda atau bunga untuk jabat pajak yang dilakukan oleh kantor pajak atau disampaikan surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor SP3DRI kepada kepala kantor pelayanan pajak. 8. Tagihan biaya keluar dan jaminan tertulis terhadap pungutan biaya keluar apabila dalam jangka 7 hari sejak diterbitkan surat peringatan belum dilunasi
kewajibannya, pejabat Bea dan Cukai akan menertibkan surat penyerahan tagihan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara DJKN untuk proses penyelesaian lebih lanjut atas jaminan tertulis oleh instansi pemerintah apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal surat teguran belum dilunasi, kewajibannya pejabat Bea dan Cukai melaporkan kepada Menteri Keuangan guna pemberian teguran. Love so